Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabdur dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Nah, jadi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pidana, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber hukum pidana. Nah, jadi menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macamnya pidana itu. Itu menurut Pompe. Dan menurut Emaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Oke, selanjut. Jadi pengertian hukum pidana itu, saya simpulkan, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Nah, yang termasuk kepentingan umum di sini, yang pertama itu badan dan peraturan perundang-undangan negara seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negara, dan UU, PP, dan lain-lain. Nah, jadi poin kedua itu kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik. Jadi apa itu kejahatan dan pelanggaran? Nah, di sini pelanggaran itu ialah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contoh, berkendara tidak membawa SIM. Nah, kalau kejahatan mengenai soal-soal yang besar, contoh pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan lain-lain. Nah, pengertian hukum pidana dibagi atas dalam arti objektif. Yang pertama di sini hukum pidana material. Jadi hukum pidana material yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau terlarang, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan. Nah, yang kedua itu hukum pidana formil. Jadi hukum pidana formil di sini yaitu menentukan dengan cara bagaimana penganaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan tersebut. Nah, hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak dari negara atau merumuskan, menetapkan perbuatan yang terlarang, dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Nah, jadi di sini sifat hukum pidana itu hukum pidana itu sebagai hukum publik dalam artian bahwa mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Yang kedua itu kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan. Dan yang terakhir itu penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak bergantung kepada perorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara wajib menurut berdasarkan kewenangannya. Nah, jadi sumber hukum pidana yang di sini, yang pertama itu KUHP, yang kedua undang-undang di luar KUHP, yang ketiga jurisprudensi, dan yang terakhir itu hukum adat atau kebiasaan. Jadi itulah tadi penjelasan dari materi pengertian dan sumber hukum pidana dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.